Hansi Flick setuju perpanjang kontrak di Barcelona. Barcelona menunjukkan kepercayaan besar terhadap Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu mampu membangkitkan kembali semangat juara di klub Katalan. Di bawah asuhan dari Flick, Barcelona kembali terlihat seperti raksasa Eropa. Mereka bahkan disebut sebagai salah satu favorit juara Liga Champions di musim ini. Menurut laporan terbaru, Hansi Flick telah setuju untuk bisa memperpanjang kontraknya hingga tahun 2027. Ini menjadi kabar baik bagi Barcelona yang ingin menjaga stabilitas di kursi kepelatihan. Barca akan memakai logo rapper Travis Scott di El Clasico. Barcelona dikabarkan akan mengenakan logo rapper Travis Scott di kaos mereka untuk pertandingan El Clasico di La Liga berikutnya dengan Real Madrid di bulan Mei mendatang. FC Barcelona akan menampilkan logo rapper Travis Scott di bagian depan kaos mereka untuk laga El Clasico yang nantinya akan berlangsung di Estadio Olímpico Luis Companys di tanggal 11 Mei. Luka Modric bikin kejutan dengan ambil bagian kepemilikan dari Swansea City. Luka Modric tengah bersiap untuk sebuah langkah yang sangat mengejutkan di luar lapangan hijau. Gelandang veteran Madrid itu dikabarkan akan menjadi pemilik minoritas di klub divisi Championship yakni Swansea City. Menurut Romano, Modric menyebutkan bahwa investasinya ke Swansea City adalah langkah untuk masa kini dan juga masa depan. Mantan direktur Napoli sebut Napoli favorit juara Serie A. Mantan direktur Napoli yakni Pier Paolo Marino menyebut El Partenope sebagai favorit dalam perebutan gelar juara Serie A di musim ini. Saat ini Napoli tengah bersaing ketat dengan Inter Milan yang unggul 3 poin di puncak klasemen. Meski begitu, Marino menilai kehadiran Antonio Conte di Stadion Maradona membuat perbedaan yang besar. Paulo Dybala terlihat nongkrong di bench AS Roma. Pelatih AS Roma yakni Claudio Ranieri menjelaskan alasan kenapa Paulo Dybala tetap berada di bangku cadangan meski dia memastikan dia tidak bisa bermain karena cedera. Dia adalah pemimpin di lapangan, dia adalah pemimpin di ruang ganti. Sekarang sayangnya dia adalah pemimpin yang tidak bisa bermain, tetapi dia tetap bersama para pemain di setiap saat, ujar dari Ranieri. Ederson, Phil Foden hingga Erling Haaland cedera. Man City kini berada dalam situasi yang cukup genting dengan sejumlah pemain bintang yang mengalami cedera. Ederson, Phil Foden, Erling Haaland, Manuel Akanji, Nathan Ake dan juga John Stones semuanya bakal absen. Dengan sejumlah pemain bintang yang harus menepi untuk sementara waktu, peluang Manchester City untuk bisa mempertahankan posisi di 4 besar Liga Inggris dan memastikan kualifikasi di Liga Champions akan semakin sulit. Arsenal pulangkan Raheem Sterling ke Chelsea. Manajemen Arsenal sudah mengambil keputusan terkait masa depan dari Raheem Sterling. Mereka akan memulangkan sang winger ke Chelsea di musim panas nanti. Football Insider melaporkan performa dari sang winger jauh dari apa yang mereka harapkan. Di musim ini ia hanya mampu membuat 1 gol dari 5 assist bagi The Gunners. Tim pelatih Arsenal menilai dampak yang diberikan oleh sang winger jauh dari harapan, sehingga lebih baik memulangkannya di musim panas nanti. Ancelotti optimis Real Madrid bisa comeback melawan Arsenal. Ancelotti menekankan pentingnya fokus pada pertandingan di leg kedua dan memperbaiki kesalahan yang terjadi di leg pertama. Ia percaya timnya mampu menunjukkan performa yang baik dan membalikkan keadaan di hadapan pendukungnya sendiri. Ia menekankan pentingnya mentalitas dan kerja keras tim untuk bisa mengatasi tantangan berat ini. Dan Ancelotti juga yakin bahwa dukungan penuh dari supporter di Santiago Bernabeu akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Arne Slot mendekati sejarah baru bersama Liverpool. Arne Slot kini hanya selangkah lagi dalam pencapaian luar biasa dalam karirnya sebagai manajer Liverpool. Baru melakoni musim perdana, Arne Slot tak lama lagi akan mengangkat trofi juara Premier League. Jika Liverpool benar-benar menjuarai Liga Inggris musim ini, Arne Slot akan menjadi pelatih asal Belanda pertama yang berhasil melakukannya, sesuatu yang bahkan tak dibayangkan oleh para fans Liverpool yang paling optimis sekalipun. Sudah tidak ada harapan di Liga Inggris, MU bakal fokus di Liga Eropa.
Manajer MU Ruben Amorim mengakui terbuka dan juga tim harus mengubah fokus di sisa musim ini. Ia menyebut bahwa timnya harus fokus untuk bisa memenangkan Liga Eropa agar bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Amorim setelah pertandingan Newcastle versus MU kemarin. Amorim juga mengamini bahwa kans MU lolos ke Eropa melalui jalur Liga kini sudah tertutup. Jadi ia menyebut timnya harus fokus sepenuhnya di Liga Eropa. Fiorentina siapkan rencana cadangan untuk pertahankan Nicolo Zaniolo. Fiorentina tidak akan membeli langsung Nicolo Zaniolo dari Galatasaray. Mereka akan siapkan skema lain untuk bisa mempertahankannya di musim depan. Rafael Palladino cukup tertarik dengan kemampuan dari sang pemain, terutama saat diberi peran sebagai second striker. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Fiorentina akan diwajibkan membeli Zaniolo dengan biaya mencapai 15 juta euro, ditambah bonus yang mencapai 2 juta euro. Tekanan untuk Amorim di MU akan lebih besar di musim depan. MU belum menunjukkan perubahan permainan di bawah asuhan dari Ruben Amorim, dan tekanan besar untuk sang manajer asal Portugal tersebut diyakini akan lebih besar di musim depan. Amorim sudah menjalani pertandingan bersama MU sebanyak 32 kali. Hasilnya adalah 13 kemenangan, 7 imbang, dan 12 kali menelan kekalahan. Adalah analisis sepak bola Inggris yakni Chris Sutton yang menyebut bahwa tekanan untuk Amorim di MU akan jauh lebih besar di musim depan nanti. Szczęsny dekati rekor Johan Cruyff di Barcelona. Bosni Szczęsny tengah mengejar sebuah rekor bersejarah milik Johan Cruyff. Rekor tersebut berhubungan dengan catatan tak terkalahkan yang tercatat di musim debunya bersama Barcelona. Szczęsny telah mencatatkan 22 pertandingan tak terkalahkan sejak debunya di Barca. Szczęsny kini berpeluang untuk menjadi satu-satunya pemain Barcelona yang mencatatkan lebih dari 30 pertandingan tak terkalahkan di musim debutnya. Saingi MU dan Liverpool, Newcastle berburu wonderkid milik geng. Newcastle dikabarkan bakal ikut dalam perburuan terdatangan wonderkid milik geng yakni Konstantinos Karitzas. Namun mereka harus menghadapi persaingan dengan beberapa raksasa Liga Inggris lainnya di musim mendatang. Dilansir dari The Sun, Newcastle siap untuk bisa mendorong kesepakatan dengan Karitzas yang dilaporkan memiliki klausul pelepasan senilai 35 juta pound sterling. Laporan yang sama juga menyebut tentang minat dari Man City, Nottingham Forest hingga Aston Villa. Baik Barcelona diincar dua raksasa London. Arsenal dan Chelsea dikabarkan tengah bersaing untuk bisa mendatangkan bek Barcelona yakni Jules Koundé di akhir musim ini. Mengutip laporan dari VHS, Arsenal bahkan siap menebus sang pemain dengan harga mencapai 75 juta euro demi memperkuat lini pertahanan mereka. Koundé dinilai sebagai sosok yang dibutuhkan Arsenal saat ini. Selain berpengalaman di La Liga, pemain timnas Prancis tersebut juga bisa mengisi dua posisi sekaligus, yakni bek tengah dan juga bek kanan. MU siapkan tawaran 1,4 triliun rupiah untuk pemain yang bakal jadi kunci taktik dari Ruben Amorim. MU tengah menyusun langkah besar untuk bisa memperbaiki barisan pemain mereka musim depan. Klub tersebut dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 1,4 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan bintang Aston Villa yakni Morgan Rogers. Menurut laporan dari Spanyol, manajemen United sudah menyiapkan proposal resmi. Rogers tampil impresif di musim ini bersama Aston Villa, dan mantan pemain Man City itu telah mencatatkan 14 gol dan juga 12 assist dari 46 pertandingan di semua kompetisi. Diincar Milan, Liverpool tetapkan harga jual dari Federico Chiesa. Ada kabar baik datang dari AC Milan. Winger incaran mereka yakni Federico Chiesa dilaporkan akan dijual oleh Liverpool di musim panas nanti. Football Insider melaporkan Chiesa akan dijual oleh Arne Slot di musim panas nanti. Pelatih Liverpool tersebut dikabarkan kurang cocok dengan gaya main dari Chiesa, apalagi sang winger juga masih kesulitan beradaptasi di Inggris. Mereka mematok harga sekitar 25 juta euro untuk sang winger. Harga ini naik sekitar 10 juta euro dari yang mereka bayarkan ke Juventus di musim lalu.
Bintang Inter Milan jadi incaran Liverpool. Ada kabar buruk datang bagi Inter Milan. Gelandang andalan mereka yakni Nicolo Barella dikabarkan masuk ke dalam rencana transfer Liverpool di musim panas nanti. Viagas melaporkan Arne Slot sangat tertarik untuk bisa mendatangkan Barella ke Anfield Stadium. Jika Liverpool masih ngotot ingin bisa mendatangkan Barella, maka The Reds harus siap boncos. Pasalnya Inter Milan membanderol Barella di angka 100 juta euro di musim panas nanti. Real Madrid tertarik boyong Alexis Mac Allister. Ketertarikan Madrid terhadap gelandang Liverpool yakni Alexis Mac Allister menguat seiring dengan laporan dari Marca yang menyebutkan bahwa sang pemain kini menjadi salah satu target potensial Los Blancos pada bursa transfer mendatang. Pemain asal Argentina itu telah menjadi sosok penting di lini tengah Liverpool sejak bergabung dan penampilannya tak luput dari perhatian raksasa Spanyol tersebut. Mac Allister sendiri dipandang sebagai kandidat yang bisa mengisi kebutuhan teknis sekaligus memberikan kedalaman skuad, terutama mengingat Madrid tengah mempersiapkan regenerasi di lini tengah mereka seiring bertambahnya usia para pilarnya seperti Luka Modric.